Hai semuanya, saya Sabrina Alarosyadi dari kelas 12 IPS 3. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pemberdayaan masyarakat lokal dalam upaya inovasi pemasaran barang kebutuhan masyarakat sekitar di Desa Dedimulyo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dengan guru pembimbing Bapak Fareh Nadif, Sarjana Pendidikan. Bagaimana presentasinya? Berikut ini. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam upaya inovasi pemasaran barang kebutuhan masyarakat sekitar di Desa Dedimulyo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dengan studi kasus Toko Diamond Berkah. Toko Diamond Berkah yang berdiri di Desa Dedimulyo, Kecamatan Wonosobo, berperan sebagai sarana penyedia barang kebutuhan masyarakat dan sarana yang memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk mengembangkan diri, menggali potensi diri, dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan adanya Toko Diamond Berkah, tentu saja menjadi wadah pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, seperti apa sih profil Toko Diamond Berkah? Toko Diamond Berkah ini adalah toko serba ada sekaligus tempat pemberdayaan masyarakat yang berada di Desa Dedimulyo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Toko Diamond Berkah ini berdiri pada tahun 2006 dan kini sudah memiliki 3 cabang dengan lokasi yang berbeda-beda. Dengan luas bangunan 40 x 30 meter ini, Toko Diamond Berkah memiliki 35 anggota. Jenis usaha yang dilakukan Toko Diamond Berkah ini adalah jual beli barang kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau dan barang yang lengkap. Teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan pemberdayaan? Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris empowerment, yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan, dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau kurang beruntung. Menurut Jim Ivey, pemberdayaan adalah suatu cara untuk mempersiapkan orang-orang dengan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas mereka agar dapat menentukan masa depannya sendiri, dan untuk mengambil bagian dan efek dari lingkungan mereka sendiri. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya, sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatannya. Siklus pemberdayaan. Menurut Terry Wilson, terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan, yaitu 1. Keinginan untuk berubah, 2. Melepaskan halangan-halangan, 3. Rasa memiliki bertambah, 4. Mengembangkan peran dan batas tanggung jawab, 5. Pencapaian hasil dan target yang lebih besar, 6. Perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, 7. Merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Selanjutnya, kita akan mengkaji siklus pemberdayaan yang terjadi pada anggota Toko Diamond Berkah. Siklus yang pertama yaitu keinginan untuk berubah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota Toko Diamond Berkah, diketahui bahwasannya motivasinya bergabung di Toko Diamond Berkah ini adalah untuk meningkatkan perekonomian dan mencari ilmu perniagaan. Siklus yang kedua yaitu melepaskan halangan-halangan. Ada faktor yang menghalangi salah satu anggota Toko Diamond Berkah untuk bergabung dengan Toko Diamond Berkah. Pada awalnya, ia tidak diisi dengan bergabung dengan Toko Diamond Berkah oleh suaminya karena menurut suaminya, istrinya akan kerepotan dan kelelahan jika mengerjakan pekerjaan rumah dan bekerja di Toko Diamond Berkah. Namun, anggota Diamond Berkah mampu membuktikan bahwa ia adalah ibu yang cerdas dalam membagi waktu dan membagi energi dalam menjadi ibu rumah tangga dan menjadi wanita yang memiliki penghasilan serta memiliki keterampilan. Siklus yang ketiga yaitu rasa memiliki bertambah. Menurut hasil wawancara dengan salah satu anggota Toko Diamond Berkah, sejak ia bergabung dengan Toko Diamond Berkah, ia didorong untuk mengikuti beberapa pengajaran yang diberikan oleh agen pemberdayaan dalam waktu 3 bulan, seperti latihan kedisiplinan, kecekatan dalam bekerja, cara menyusun barang yang rapi dan menarik pelanggan, menjaga kebersihan sehingga siapapun yang berada di Toko Diamond Berkah merasa nyaman. Setelah melalui tahap ini, ia tentu saja memiliki semangat, kepercayaan diri, dan merasa memiliki tanggung jawab yang lebih. Siklus yang keempat, mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Setelah ia beberapa bulan tergabung dalam Toko Diamond Berkah, ia berhasil mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara optimal, sehingga ia sangat dipercaya oleh agen pemberdayaan. Oleh karena itu, ia yang tadinya hanya sebagai anggota, sekarang ia memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih luas. Ia seringkali dipercaya menjadi agen pemberdaya yang mewakili pemilik Toko Diamond Berkah.
Siklus yang kelima yaitu pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Ketekunan ia dalam menjadi anggota pemberdayaan ini membuahkan hasil. Dengan keterampilan dan kedisiplinannya mampu meningkatkan gajinya. Sehingga ia memiliki target yang lebih besar dan berkeinginan memajukan toko Diamond Berkah ini menjadi lebih lagi. Selanjutnya, siklus yang keenam, yaitu perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Menurut penuturan salah satu anggota toko Diamond Berkah, dulu ia merasa sangat tidak percaya diri untuk mencoba hal-hal baru. Namun, berkat bimbingan yang diberikan oleh agen toko Diamond Berkah, ia kini menjadi tertantang dengan hal-hal baru dan merasa mampu untuk mengembangkan potensi dirinya untuk lebih lagi. Siklus 7, yaitu merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Proses pemberdayaan yang dijalankan membuat ia memiliki kepercayaan diri yang lebih dan memiliki keterampilan serta wawasan yang luas. Setelah berhasil menjadi pelaku pemberdayaan yang memiliki rasa percaya diri, keterampilan dan keahlian, serta mendapat motivasi dari agen pemberdayaan tersebut, ia merasa bahwa ia juga ingin memiliki usaha seperti ini sendiri. Dapat disimpulkan dari 7 siklus yang terjadi pada anggota Toko Diamond Berkah bahwasannya pemberdayaan yang dilakukan oleh Toko Diamond Berkah telah berjalan dengan baik dalam meningkatkan kualitas masyarakat sekitar yang tergabung dalam pemberdayaan tersebut. Nah, setelah ini peneliti akan mengkaji tentang strategi 5P yang menjadi bagian dari kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Toko Diamond Berkah ini. Strategi 5P akan disajikan secara mendalam di dalam pembahasan. Dengan adanya toko Diamond Berkah, masyarakat sekitar memiliki kesempatan usaha yang sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga mereka juga mampu menjadi penyelamat dari berbagai masalah ekonomi. Masyarakat lulusan SMA yang belum mempunyai pekerjaan tetap memiliki kesempatan untuk menjadi pelaku pemberdayaan di toko Diamond Berkah ini, sehingga masyarakat sekitar dapat mengembangkan potensi dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan dalam kegiatan jual beli. Toko Diamond Berkah dalam pembinaan masyarakat diarahkan untuk mempunyai suatu keterampilan khususnya dalam usaha jual beli. Mereka diberi pembinaan mulai dari cara menyusun barang yang menarik, cara melayani pengunjung yang baik dan ramah, dan cara membuat harga yang murah agar pelanggan menjadi pembeli tetap. Dengan demikian, diharapkan melalui toko Diamond Berkah ini dapat membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan ini, peneliti akan mengkaji lebih lanjut terkait strategi 5P yang juga menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan tersebut. Berikut hasil analisis peneliti terkait strategi pemberdayaan 5P. Strategi pemberdayaan masyarakat lokal. P1. Pemungkinan. Pemungkinan yang dilakukan Toko Diamond Berkah adalah dengan cara melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat. Pemilik Toko Diamond Berkah berupaya untuk mengembangkan potensi masyarakat di Dadimulyo dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran, dan kemauan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. P2. Penguatan. Bentuk penguatan yang dilakukan Toko Diamond Berkah adalah dengan mengadakan pendampingan mengenai skill dalam kegiatan jual beli. Hal ini dilakukan setiap hari di dalam Toko Diamond Berkah. Mekanisme pelatihan yang dilakukan Toko Diamond Berkah adalah dengan memberikan pelatihan ke beberapa anggota Toko Diamond Berkah untuk kemudian dijadikan senior, dan kemudian beberapa anggota tersebut membagikan pelatihan yang sudah diberikan oleh pemilik toko kepada anggota yang lain. P3. Perlindungan. Perlindungan merupakan upaya untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang atau tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. P4. Penyokongan. Penyokongan yang dilakukan oleh Toko Diamond Berkah adalah dengan memfasilitasi para anggotanya dengan memberikan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan setiap harinya. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan dalam berusaha dengan penyediaan kemudahan dan pembinaan teknis manajemen dalam memulai usaha, perlindungan usaha, dan tempat usaha. P5. Pemeliharaan. Dalam proses pemberdayaan ini, Toko Diamond Berkah berusaha mencegah terjadinya masyarakat yang lemah menjadi semakin lemah. Hal ini dilakukan dengan menciptakan kebersamaan serta kemitraan antara masyarakat yang sudah maju dan masyarakat yang belum maju atau berkembang serta menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan. Pandangan masyarakat sekitar terkait pemberdayaan yang dilakukan oleh Toko Diamond Berkah adalah sebagai berikut.
Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat Desa Dadimulyo, yakni dapat diketahui bahwasannya masyarakat sekitar senang dengan adanya toko Demen Berkah dalam memberdayakan masyarakat sekitar. Masyarakat menilai ilmu yang diberikan dari pemberdayaan tersebut dapat menjadi salah satu modal utama untuk memulai usaha, sehingga anggota pemberdaya dapat menyokong perekonomian keluarga dari jerat kemiskinan. Pendampingan dan pelatihan yang diberikan mendorong munculnya inovasi usaha baru bagi masyarakat sekitar. Masyarakat lulusan SMA yang belum mempunyai pekerjaan tetap memiliki kesempatan untuk menjadi pelaku pemberdayaan di toko Demen Berkah ini, sehingga masyarakat sekitar dapat mengembangkan potensi dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan dalam kegiatan jual beli. Masyarakat melihat toko Demen Berkah memiliki progres yang baik dalam melakukan pemberdayaan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang bergabung dalam pemberdayaan tersebut, sehingga banyak pula masyarakat yang terberdaya. Kesimpulan, berdasarkan analisis peneliti, toko Demen Berkah mampu menjadi wadah bagi masyarakat di Desa Dadimulyo untuk menggali dan mengembangkan potensi diri khususnya dalam kegiatan jual beli. Selain itu, toko Demen Berkah dapat menjadi salah satu alternatif dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui program-program pelatihan dan keterampilan yang berbasis pada ilmu jual beli, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan membentuk sumber daya manusia yang unggul dan kompeten. Apabila dikaji lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa 7 siklus pemberdayaan dan strategi pemberdayaan 5P memiliki hubungan erat dalam keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui toko Demen Berkah di Desa Dadimulyo. Para masyarakat yang menjadi anggota pemberdaya toko Demen Berkah memiliki andil untuk mengambil bagian dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, juga lingkungan yang aman dan nyaman. Hal ini juga mendorong masyarakat untuk lebih berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Strategi pemberdayaan dalam kegiatan jual beli toko Demen Berkah dilakukan dengan pelatihan dalam melakukan usaha jual beli. Berbagai usaha tersebut dirasa efektif dalam meningkatkan partisipasi dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan bakat bisnis dan meningkatkan perekonomian keluarga. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.